Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Majelis yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada minggu ini, pada minggu Advent yang pertama. Saat ini kita masih tidak dapat memahami apa yang sementara diperbuat oleh Tuhan. Namun, jangan pernah meragukan kebaikan dan kuasa-Nya. Tetaplah berdoa, beribadah, dan beriman. Percayalah, Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pemberitaan firman pada saat ini, Pendeta Christine Jama Kaunang, Sarjana Teologia. Marilah berdiri untuk menyanyi dan memuliakan Dia, Sang Sumber Kehidupan, dalam ibadah Minggu Advent pertama. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Anak Domba Allah. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Engkau jadi kurban demi dunia ini, dan kami telah Kau tebus, dan kami menjadi imam dan raja di
Mari kita tabiskan ibadah hari Minggu Advent yang pertama. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah pagi hari ini dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang keempat. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang bersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia
di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu Advent yang pertama pada saat ini. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami memuji dan mengagungkan nama Tuhan karena hari demi hari telah kami lalui dan pada saat ini kami sudah memasuki hari Minggu Advent yang pertama. Ya Tuhan, kami hendak merenungkan sabda Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini. Diamkan semua suara dalam hati kami. Biarlah kami hanya mengerti dan memahami kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam kami. Sembunyikanlah hamba di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, agar apapun yang terucap dari bibir mulut hamba-Mu, itulah yang Tuhan perkenankan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Alkitab hari ini dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 9. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka
pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Disilahkan duduk. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua jemaat yang boleh hadir di gedung gereja ini dan seluruh jemaat yang beribadah dari rumah masing-masing. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada suatu hari ada seorang gadis menyewa rumah bersebelahan dengan rumah seorang ibu miskin dengan 2 anaknya. Pada malam itu, tiba-tiba terjadi mati lampu. Dengan bantuan cahaya handphone, dalam hal ini gadis yang tinggal bersebelahan dengan rumah seorang miskin itu, mau mengambil lilin di dapur. Menuju dapur, tiba-tiba ia mendengar ketukan pintu. Ternyata jemaat Tuhan, anak miskin yang di sebelah rumahnya itu yang datang. Anak itu bertanya kepada gadis tersebut. Dia berkata, kakak ada lilin tidak? Gadis itu mikir, ya. Gadis ini mikir, jangan pinjamkan, nanti jadi kebiasaan. Jadi dia sudah berpikir bahwa gadis miskin yang di sebelahnya ini datang kepada dia untuk meminta lilin. Maka dia jawab begini, tidak ada. Lalu gadis miskin itu berkata, jemaat Tuhan, saya sudah duga kakak tidak ada lilin. Saya punya 2 lilin. Saya bawakan 1 untuk kakak. Karena kami tahu kakak tinggal di sini sendirian. Dan bisa jadi tidak ada lilin. Maka kami punya 2, kami berikan 1 untuk kakak. Jemaat Tuhan, saya mau katakan bagi kita melalui pesan cerita ini, jangan pernah menilai keburukan orang lain hanya karena mereka miskin. Jangan pernah menilai keburukan orang lain karena seolah-olah mereka tidak mampu. Kita lihat jemaat Tuhan, karena kekayaan itu tidak bergantung seberapa banyak kita punya.
tetapi seberapa kita mampu untuk berbagi kepada mereka yang tidak mampu. Miskin bukan berarti tidak punya apa-apa. Dan kaya bukan berarti punya segalanya. Lihat cerita tadi. Dan mari coba kita merenungkan apa yang mau dikatakan dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang suka memberi. Situasi dan kondisi yang mereka alami tidak membuat mereka miskin di dalam memberi. Meskipun mereka miskin, namun kaya dalam kemurahan. Kemurahan seseorang tidak diukur oleh besarnya jumlah yang ia berikan. Tidak ditentukan oleh persembahan yang seberapa besar mereka berikan. Tetapi dilihat dari bagaimana dia memberi, motivasinya saat memberi. Bacaan Alkitab kita mengatakan jemaat Tuhan bahwa mereka memberi melampaui kemampuan yang ada. Bagi jemaat Makedonia, jemaat Tuhan, memberi itu bukan suatu beban, bukan suatu keterpaksaan, tetapi sebagai suatu kesempatan yang luar biasa. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua disebutkan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ada dua kalimat yang menggambarkan bagaimana situasi jemaat di Makedonia pada saat itu. Situasi yang pertama adalah mereka dicobai dalam berbagai penderitaan. Situasi yang kedua adalah mereka sangat miskin. Penderitaan yang mereka alami adalah tekanan yang mereka rasakan karena mereka beriman kepada Kristus. Tekanan ini jemaat Tuhan tentu sangat berimbas pada keadaan ekonomi mereka sehingga mereka menjadi miskin. Namun, meski demikian, jemaat Makedonia tetap bisa jadi berkat. Mereka menjadi berkat dalam hal yang sangat-sangat indah, menjadi teladan bagi jemaat yang lain. Mereka mampu memberi menurut kemampuan, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberi lebih banyak daripada yang diharapkan. Mereka menjadi berkat bagi orang-orang kudus. Jemaat yang diberkati Tuhan, tidak sedikit, mohon maaf kalau saya harus mengatakan, tidak sedikit orang Kristen yang pelit, selalu hitung-hitungan. Bila ingin memberi, selalu dihitung dulu. Kalau saya memberi ini, kira-kira yang sisa sama saya berapa? Memberi untuk gereja, memberi untuk orang lain yang membutuhkan. Di sisi lain, ada juga yang memberi karena terpaksa. Di sisi lain, ada juga orang yang memberi dengan motivasi terselubung. Tapi saya percaya jemaat Peniel Singaraja tidak seperti itu, ada amin? Ya. Ada yang memberi supaya dipuji, untuk menunjukkan siapa dirinya. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 8, saudara-saudara, kita melihat bersama-sama. Mari lihat motivasi memberi untuk orang lain, untuk gereja Tuhan. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika saat ini kita diperhadapkan pada penderitaan, berbagai kesulitan hidup yang datang menghampiri kita karena semua kita menghadapi pandemi COVID-19. Masih maukah kita menjadi berkat bagi orang lain?
Biasanya hati kita, pikiran kita terkuras untuk memikirkan dan mengatasi bagaimana supaya bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Lihat jemaat Tuhan, pelajaran yang menarik dari jemaat di Makedonia. Pada keadaan mereka menghadapi kekurangan, pada saat mereka menderita, mereka justru dengan sukacita mengumpulkan dukungan bagi orang-orang kudus. Mereka mendukung pekerjaan Tuhan melebihi kemampuan mereka. Jemaat Makedonia memberikan dukungan bagi pekerjaan Tuhan sebagai bukti syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan mereka. Mari jemaat Tuhan, di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita hadapi pada saat ini, mari kita memberi dengan sebuah pengakuan bahwa kita sudah menerima banyak berkat dari Tuhan. Sudah seharusnya kita kembalikan kepada Tuhan sebagai tanda syukur dan ucapan terima kasih. Kita memberi untuk jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan dengan penuh sukacita, dengan keikhlasan. Oleh karena itu, persembahan kita sekali lagi adalah respon, jawaban orang beriman terhadap berkat Allah. Persembahan bukanlah untuk merangsang kebajikan Allah, bukan sebagai bentuk kita mau dalam hal ini jemaat Tuhan memberikan persembahan supaya Tuhan berkati kita. Itu sama saja dengan upaya menyuap Tuhan. Ingat jemaat Tuhan, yang menerima suap, yang memberi suap kepada Tuhan itu adalah hal yang tidak terpuji. Persembahan bukan untuk itu. Persembahan bukanlah upeti yang dituntut Allah, namun ucapan syukur manusia yang menerima berkat Tuhan. Ingat, berkat Tuhan bukan hanya sekedar berbicara tentang materi. Bicara tentang kesehatan, tentang kekuatan, bicara tentang kehidupan yang boleh kita nikmati. Kita memberi kepada Tuhan bukan karena Tuhan yang butuh pemberian kita, tetapi semata-mata adalah karena kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber dari semua berkat yang kita miliki. Selaku jemaat Tuhan, kita hendaknya tidak hanya selalu mengharapkan menerima berkat dari Tuhan, tetapi juga kita harus mau memberi yang terbaik buat Tuhan sebagai bagian dari kehidupan kita. Semoga tidak pernah terjadi di Jemaat Peniel Singaraja. Jangan mempersembahkan uang robek yang tidak laku di kantong kolekte. Maaf, itu hanya salah satu contoh. Sekali lagi, tidak pernah terjadi di sini. Ada amin? Jangan pernah ragu memberi yang terbaik kepada Tuhan karena kekhawatiran kita akan hari esok. Sebab saya mau katakan, keraguan kita kepada Tuhan menunjukkan keraguan kita pada pemeliharaan Tuhan. Jemaat Tuhan, saat ini ada 3 macam tipe pemberi yang akan menjadi cermin bagi kita. Di akhir renungan ini saya mau bagi 3 pemberi itu. Yang pertama adalah si batu api, yang kedua adalah si spon, dan yang ketiga adalah si sarang lebah. Si batu api. Untuk mendapatkan si batu api, saudara harus menghantam dia. Walau sudah dihantam, biasanya saudara hanya mendapat sedikit serpihan dan percikan bunga api. Ini gambaran orang-orang yang pelit untuk memberi. Kalau mau memberi itu selalu harus ada pertunjukan besar-besaran. Pemberi macam ini akan selalu menuntut agar namanya harus diumumkan dan berharap semua orang tahu. Pernah ada kejadian di kampung saya. Kejadiannya begini jemaat Tuhan. Ada satu keluarga
dia memberikan persembahan buat gereja dalam jumlah yang banyak. Dia bilang kepada majelis, saya nggak mau ketahuan, saya adalah pemberi persembahan sejumlah besar ini. Lalu jemaat Tuhan, majelis bilang, baik Bapak, kami akan umumkan atas nama NN. Lalu hari Minggu tiba, diumumkanlah majelis jemaat Gereja A mengucapkan terima kasih atas pemberian sejumlah besar uang sekian dari NN. Kepada NN dipersilahkan berdiri. Berdirilah NN. Jadi tahu apa yang terjadi? Dia tidak mau ketahuan dia yang memberi, tapi ketika disuruh berdiri, berdirilah NN. Itu contoh si batu api. Sispon. Untuk mendapatkan sesuatu dari sispon, saudara harus memerasnya lebih dulu. Kalau perlu dengan aksi mengancam, barulah sispon mau memberi. Artinya, ia memberi karena terpaksa, memberi bukan dari hati. Ketiga, si sarang lebah. Sarang lebah senang memberi, tanpa tekanan dan tanpa harus menunggu lebih dulu seseorang merengek-rengek kepadanya. Dia membiarkan madu yang dihasilkan terus mengalir agar orang yang sedang membutuhkannya bisa mendapatkannya. Menarik, sarang lebah tidak akan pernah kehabisan. Ia akan selalu memberi dan memberi, selalu saja ada madu yang diberikan, seolah-olah dia tidak pernah habis. Bagaimana dengan kita jemaat Tuhan? Di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita alami, apakah kita pemberi macam bunga api yang selalu gembar-gembor ke sana kemari untuk mengumumkan kedermawanannya? Apakah kita memberi macam spon yang menunggu ditekan dan dipaksa dulu baru mau memberi? Ataukah kita seperti sarang lebah yang memberi karena ketulusan? Ataukah kita macam jemaat Makedonia, meskipun menghadapi tekanan, penderitaan, pergumulan, tetapi bisa jadi berkat bagi orang banyak, bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Tidak akan pernah miskin karena memberi untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu menggantinya dengan berkat-berkat yang selalu baru. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, kitab Amsal bilang begini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Suka memberi haruslah menjadi karakter orang Kristen. Sebab Kristus sudah terlebih dahulu mempersembahkan, memberikan dirinya untuk keselamatan kita. Meskipun perjalanan kehidupan kita sangat-sangat sulit, biarkanlah kasih karunia Allah yang mendorong kita untuk berbagi dalam kesusahan. Ingat, kasih karunia Allah sudah ada dalam kehidupan kita dan kita alami, dan kita wajib meresponnya dalam pelayanan kasih bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sampai Maranatha. Amin. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri
biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluarga, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, berpegang teguh Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Marilah masing-masing dengan hati dan mulut berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, hari ini kami mengucap syukur bahwa kami berada di hari Minggu Advent yang pertama. Kami berterima kasih bahwa atas kasih dan anugerah Tuhan, kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami juga menyambut peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Dan hari ini kami mempersiapkan diri kami untuk senantiasa mengambil bahagian di dalam pelayanan kasih. Meskipun sulit, tapi kami percaya kasih karunia Allah akan terus mendorong kami untuk berbagi di dalam kesusahan. Kami meneladani jemaat Makedonia, karena Kristus sudah terlebih dahulu mempersembahkan dirinya untuk keselamatan kami. Dan kami juga wajib mempersembahkan segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami sebagai wujud terima kasih dan syukur kami. Ya Bapa, ampuni kami jikalau kami belum menjadi karakter Kristus. Ampuni kami jikalau kami takut untuk memberi, takut berkekurangan. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan kami semuanya menyambut Natal Kristus. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga bersyukur bahwa sampai dengan saat ini kami dapat merasakan pemeliharaan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami di bumi NKRI. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami. Berikan kedamaian, berikan anugerah Tuhan, sehingga kami tetap dapat merasakan berkat-berkat Tuhan di bumi NKRI melalui pekerjaan yang saat ini kami tekuni,
melalui kesejahteraan yang kami alami di bumi NKRI, melalui setiap hal yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkati pemerintah kami, baik yang ada di tingkat pusat ataupun yang tingkat daerah ataupun yang ada di RT dan RW. Kami mohon Tuhan berkati semuanya. Berdoa secara khusus buat Kabupaten Buleleng. Biarlah di sini kami dapat merasakan juga berkat-berkat Tuhan, karena Kabupaten Buleleng diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat penata layanan di GPIB Peniel Singaraja. Tuhan akan terus memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi para presbiter, pengurus pelayan pelkat, BPPJ, komisi, karyawan gereja, panitia pembangunan GSG, bahkan Tuhan juga memberkati panitia Natal. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah Tuhan memberkati pelkat PKP GPIB Peniel Singaraja yang akan mengambil bagian di dalam lomba paduan suara pelkat PKP GPIB secara virtual. Biarlah Tuhan akan berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hikmat dan bijaksana, agar pelkat PKP GPIB Peniel dapat memberikan penampilan yang terbaik. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat pergumulan-pergumulan yang saat ini dialami oleh saudara-saudara kami. Mungkin mereka mengalami duka cita, mungkin mereka menghadapi pergumulan di tengah-tengah keluarga, berselisih paham dengan orang tua, berselisih paham dengan suami, istri, anak-anak. Tuhan juga yang melihat mungkin saat ini mereka mengalami kesulitan perekonomian. Ya Tuhan, lawatlah mereka semuanya. Biarlah hanya dalam campur tangan Tuhan setiap pergumulan mampu dilewati. Kami berdoa juga, sekiranya Tuhan akan memberkati para janda, duda, lansia, yatim piatu, fakir miskin, anak terlantar. Berikan kepada mereka kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarlah mereka tidak pernah merasa sendiri, namun selalu ada berkat Tuhan yang mengalir di tengah-tengah pergumulan kehidupan ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, para orang tua kami yang saat ini menghadapi pergumulan kondisi kelemahan tubuh. Kami tetap membawa dalam doa Ibu Sih Anganti Asri, Ibu Ponira Sudiono, Ibu Tumasri Lulu, Ibu Eni Udayaning, Ibu Melka Kune, Bapak dan Ibu Hendrik Bailain, Ibu Luh Putri Margaret, Ibu Yubelina Lerebulan, Bapak Yohan Yudilatu Papua, Ibu Sulihingsi Setio Bastam, Bapak Iputu Winace Budiosile dan Ayahanda dari Penatua Restianti Luhu Lima. Tuhan Yesus, mereka semua dalam kelemahan tubuh, kami tetap percaya akan ada jamahan dari Tuhan, akan ada pemulihan dari Tuhan, sehingga mereka akan mengalami kesembuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat berbagai peristiwa yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Secara khusus kami berdoa buat aksi teror di Sigi, Sulawesi Tengah. Tuhan Yesus melihat ada begitu banyak mereka yang mengalami kesedihan karena kehilangan orang yang mereka cintai. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berikan kekuatan dan penghiburan. Buat setiap pelaku aksi teror, Tuhan akan memberikan yang setimpal kepada mereka. Kami tetap percaya pemerintah kami akan berhikmat, akan bijaksana menyikapi peristiwa ini. Kami mohon Tuhan berikan kedamaian, berikan kesejahteraan. Tuhan enyahkan aksi anarkis, terorisme di berbagai daerah yang mungkin akan memecah belah bumi NKRI. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa buat pertambahan usia kelahiran dan perkawinan dari saudara-saudara kami. Dari tanggal 29 November sampai dengan 5 Desember tahun 2020. Biarlah mereka terus mengalami sukacita. Berkat Tuhan Yesus senantiasa mengalir, sehingga mereka semakin berbahagia di dalam pertambahan usia kelahiran dan perkawinan ini.
Kami berdoa biarlah Tuhan akan memberikan penyertaan Tuhan bagi Ibu Adriana Datubaso, Bapak Diki Satria Wirawan, Bapak Yosep Ananta Wahyu Intan, Adik Jessica Karita Agnes Dude, Bapak Dewik Ton Etek, Bapak Henry Sandri, Bapak Igede Adia Sudertama, Ibu Adonia Tunong Bela, Bapak Made Henry Pratama, Bapak Wagiran. Tuhan berkati pertambahan usia perkawinan dari Bapak Heri Dwi Aprianto dan Ibu Lur Gerhani, Bapak Yohan Yudilatu Papua dan Ibu Nilu Poni Artini, serta pertambahan usia perkawinan dari Bapak Herman Mengko dan Ibu Hartini Tabita. Tuhan berkati mereka semuanya agar mereka semakin berbahagia di dalam anugerah yang Tuhan beri. Tuhan juga memberkati persiapan kami dalam sakramen perjamuan kudus Minggu Advent kedua. Biarlah ya Tuhan kami dapat mempersiapkan diri dengan baik. Kami diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan untuk menghayati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan tentu saja kami akan taat mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dalam peribadahan di tatanan baru ini. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih. Lanjutkan kasih setia Tuhan buat setiap kami yang boleh mengambil bagian di dalam ibadah pada saat ini. Seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir, Tuhan berkati. Teruslah Tuhan memberkati rumah tangga, pekerjaan, pelayanan. Bahkan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini biarlah kami semua sehat-sehat. Tuhan berkati tenaga kesehatan TNI Polri yang berada di garda terdepan untuk menyikapi pandemi ini. Biarlah mereka semua sehat dalam anugerah Tuhan. Upaya-upaya yang terus dilakukan untuk vaksin dan obat-obatan, biarlah Tuhan senantiasa mau campur tangan di dalamnya, agar apa yang menjadi pengharapan kami semuanya akan diwujudkan dalam campur tangan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap yang Tuhan boleh beri sehingga kami ada saat ini. Ajarkan kami dan ingatkan kami untuk selalu mengucap syukur dalam setiap berkat kesehatan, kekuatan, bahkan segala yang boleh kami miliki saat ini. Terima kasih Bapa, berkatilah pelayanan dari Penatua Suhartono, Penatua Sakriyadi, Penatua Ngura Aryadani, Diaken Wawan Budianto, Diaken Alexander Simamora, Diaken Sahat Situmeang, Saudara Ginfra, Ibu Kadek Sukerti Sepang, Multimedia Mixer Saudara Putri dan Saudara Edo. Tuhan berkati kameramen, Tuhan juga memberkati tim screening COVID, bahkan tenaga kesehatan yang mengambil bagian di dalam persekutuan ibadah saat ini. Ya Bapa, ketika kami hendak pulang, biarlah Tuhan juga akan menyertai langkah-langkah kami. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan mengawal kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami yang berdoa, inilah kami yang mengucap syukur. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang terambil dari Mazmur 96
ayat 7 dan 8 yang menyatakan, kepada Tuhan hai saudara-saudara, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Di depan telah tersedia kotak persembahan syukur dan persepuluhan, adapun kantong persembahan tidak akan diedarkan. Jemaat dimohon dapat menyampaikan ke kotak persembahan yang ada di sebelah kiri maupun sebelah kanan secara tertib, dimulai dari jemaat yang duduk pada baris yang paling depan dengan maju dari sisi kiri maupun sisi kanan dan dapat memberikan persembahan di dalam kotak yang sudah tersedia dan kembali masuk ke posisi atau tempat duduk masing-masing melalui jalur tengah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janji-Nya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa,
Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Yesus, kami bersyukur atas segala berkat yang telah diberikan kepada kami. Tolonglah kami selalu memperlihatkan perilaku yang baik, bukan hanya melalui pemberian seperti sekarang ini, tetapi juga melalui sikap saling menerima seorang dengan yang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sari Warta Jemaat GPIB Peniel Singaraja, hari Minggu Advent pertama tanggal 29 November 2020. Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara jemaat dalam ibadah hari Minggu ini dan bagi saudara-saudara yang beribadah dari rumah. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan atau berkerinduan menjadi anggota jemaat GPIB Peniel Singaraja, dapat datang langsung ke kantor gereja pada hari dan jam kerja hari Selasa hingga hari Sabtu pukul 08.00 hingga 16.00 WITA. Majelis dan warga jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah melayani dalam ibadah Minggu pagi ini, dan juga kepada pemandu lagu, organis, multimedia, operator sound, kameramen, editor, dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sakramen Perjamuan Kudus. Akan dilaksanakan sakramen Perjamuan Kudus Minggu Advent kedua pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 09.00 WITA dan pukul 17.00 WITA. Mohon warga Sidi Jemaat dapat mempersiapkan diri dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Diharapkan majelis kelompok dapat mendata warga jemaat yang akan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus di gereja. Pendaftaran lambat-lambatnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 pukul 09.00 WITA. Ibadah syukur penutupan kegiatan pelayanan tahun 2020. Diharapkan kehadiran jemaat sesuai protokol kesehatan yang berlaku dalam ibadah syukur penutupan kegiatan pelayanan tahun 2020. Pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 pukul 18.00 WITA, bertempat di GPIB Peniel Singaraja. Pelayan yang bertugas dapat dilihat dalam warta jemaat. Catatan, majelis kelompok dapat mendata warga jemaat yang akan mengambil bagian dalam ibadah syukur penutupan kegiatan pelayanan tahun 2020 di gereja. Pendaftaran selambat-lambatnya pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Perkunjungan rutin majelis kelompok disampaikan kepada warga jemaat kelompok 9 dan 10 bahwa diaken atau penuatua dalam tugasnya di setiap kelompok akan melaksanakan perkunjungan bersama pendeta pada setiap hari Sabtu. Mohon diaken maupun penatua kelompok 9 dan 10, penatua John Ben Ariatmat Purba dan diaken Esri Joaneta Lantau dan penatua Hardijo dan diaken Wulan Utami untuk menginformasikan ke kantor gereja, kantor majelis jemaat, warga yang akan dikunjungi. Rapat koordinasi. PHMJ mengundang Komisi Muger, Inforkom, Litbang,
diakonia, kedukaan, dan rumah tangga untuk hadir dalam pertemuan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, pukul 18.00 WITA di gedung gereja. Agenda koordinasi pelayanan. Kerja bakti. Demi keindahan halaman gereja dan sekitarnya akan dilaksanakan kerja bakti di halaman GPB Peniel Singaraja pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 pukul 16.00 WITA. Mohon partisipasi warga jemaat dengan membawa tanaman hias, parang, sabit, sapu, dan alat-alat kebersihan lainnya. Lomba paduan suara virtual Pelkat PKP GPIB. Akan dilaksanakan lomba paduan suara virtual Pelkat PKP pada tanggal 14 hingga 15 Desember 2020. Video peserta akan diputar dan dinilai oleh para juri di Jakarta. Pengumuman pemenang pada tanggal 22 Desember 2020 bertempat dengan Hari Ibu. Mohon dukungan doa dari jemaat. Utusan jemaat GPB Peniel Singaraja dapat dilihat pada warta jemaat. Berita duka. Telah dimuliakan Bapa di surga Ibu J. Boru Simanjuntak, orang tua dari Ibu Risma S. Sitorus atau mertua dari Diaken John Hardy Purba pada hari Selasa 17 November 2020 pada usia 72 tahun di Medan, dan telah dikebumikan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 di Medan. Majelis dan segenap warga jemaat menyampaikan turut berduka cita. Pertambahan usia, kelahiran, dan perkawinan. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GPB Peniel Singaraja mengucapkan selamat atas pertambahan usia kelahiran dan perkawinan jemaat dari tanggal 29 November sampai dengan 5 Desember 2020. Kiranya sukacita dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara, adik sekalian. Majelis Jemaat GPB Peniel Singaraja mengucapkan terima kasih atas persembahan dan sumbangan Bapak, Ibu, Saudara-saudari guna menunjang pekerjaan pelayanan dan kesaksian gereja. Tuhan Yesus Kristus sumber berkat dan Kepala Gereja memberkati sekalian. Informasi keuangan dalam sepekan dapat dilihat pada warta jemaat. Bila terdapat kekeliruan, mohon menyampaikan kepada bendahara atau datang langsung ke kantor majelis jemaat. Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini. Jemaat disilahkan berdiri. Pulanglah dalam damai dan sejahtera dari Tuhan, meskipun sulit. Biarkanlah kasih karunia Allah yang mendorong kita untuk berbagi dalam kesusahan. Allah Bapa Tuhan, Allah Maha Agung, Kaulah perlindungan benteng yang teguh di lintasan waktu. Kami Kau naungi
Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat diharapkan dapat pulang melalui pintu utama, mulai dari barisan tempat duduk paling belakang.